Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hali wa ni'mah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas nikmat Islam, atas nikmat iman kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga beserta para keluarganya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari jurmiyah di bab berikutnya. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serta doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beranjak di bab yang akan kita pelajari hari ini dari kitab Al-Jurumiyah. Kita lihat di slide yang pertama ada sebuah kalimat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Dari bab Al-Jurumiyah yang kita pelajari, untuk pertama kali kita mempelajari adalah Al-Kalam. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah contoh yang sempurna dari Al-Kalam. Kemarin kita sudah belajar tentang Al-Kalam. Ma huwal kalam? Al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun lebih dari dua kalimat atau lebih yang bisa memberikan faedah dan dilakukan dengan sengaja atau terdiri dari bahasa Arab. Maka contoh tadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sudah kalam, sudah lafaz karena berbahasa Arab, sudah murakkab terdiri dua kalimat atau lebih, al-mufid memberikan faedah kepahaman bagi sami' maupun mutakallim, bagi pendengar maupun yang berbicara, kemudian bil wad'i dengan sengaja atau dari bahasa Arab. Maka dari susunan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mencakup kalam. Dan kita juga sudah belajar tentang aqsamul kalam, susunan kalam. Susunan kalam itu apa saja? Yang pertama adalah ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Terdiri dari isim atau kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu, ya, seperti Muhammadun, ya, Mahirun, ya. Kemudian fi'lun, kata kerja yang berhubungan dengan waktu, maudi, lampau, atau mudhari yang akan datang atau sedang dilakukan, atau hal, yakni fi'il amr, perintah. Yang ketiga adalah huruf yang memberikan makna. Jadi susunan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak terlepas dari isim, fi'il, dan huruf. Ya. Kita coba ke belakang. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalam yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Tapi apakah kita sudah tahu mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf? Nah, dengan ketidaktahuan kita ini, kita akan pelajari bersama di bab berikutnya. Yakni yang pertama adalah kaidahnya jurmiyah, ya. Kita lanjutkan. Nah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil qasam. Nah,
karena ketidaktahuan kita memahami dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim mana isim, mana fi'il, dan mana huruf, di bab berikutnya ini kita akan mempelajari ciri-ciri daripada isim agar kita bisa menentukan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Pertama, dari ciri-ciri isim, kalimat isim dikenali dengan khofat. Huruf akhirnya dibaca jar atau kasroh. Kemudian tanwin. Ketiga, kemasukan alif wal lam dan huruf jar serta huruf qasam. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, tanda-tanda isim. Ya, ini kasroh atau khofat. Tanwin perlu kita hafalkan ciri-ciri isim karena sekali kaidah ini akan berlaku untuk selamanya dan berlaku di semua pembelajaran bahasa Arab. Bisa kemasukan alif dan lam, bisa kemasukan huruf jar, yang kelima huruf qasam, wawu, ba, ta. Nanti kita akan bedah satu persatu tanda-tanda isim. Yang pertama, bisa dibaca kasroh. Khofat secara bahasa artinya adalah rendah. Didu irtifa, lawan dari naik atau rofa. Maka khofat dari sisi bahasa itu adalah kasroh. Maka ciri yang pertama dari isim bisa dibaca kasroh karena sebab tertentu. Mari kita lihat contohnya. Kata batu ad-darsa bil kolami. Nah, mana yang bisa dibaca kasroh? Kita lihat bil kolami. Nah, bil kolami di sini dibaca kasroh. Ada sebabnya karena kemasukan huruf jar berupa ba. Ya kan? Nah, ini maka bisa dipastikan ini adalah isim. Karena bisa dibaca kasroh. Karena sebab amil tertentu atau sebab tertentu. Ya. Saya telah menulis pelajaran dengan pena bil kolami. Kita lihat ikhwas sekalian, bil kolami kasroh. Maka ini bisa dipastikan adalah tanda bagian dari isim. Kemudian contoh yang kedua, dhahabtu ilal masjidi. Saya telah pergi ke masjid. Kita lihat ilal masjidi. Masjidi kok tidak al masjidu, ya. Nah, karena kemasukan huruf ila. Ini bagian dari huruf jar. Juga bagian dari ciri-ciri isim nanti di slide-slide berikutnya kita pelajari. Maka ciri yang pertama bisa dibaca kasroh atau khofat. Ilal masjidi. Ya, karena kemasukan huruf ila. Maka bisa dipastikan al-masjidi di sini adalah huruf bagian dari isim. Al-masjidi isim fi'il apa huruf? Isim. Karena bisa dibaca kasroh atau bisa dibaca jar. Iya, betul. Bisa dibaca jar. Kemudian ciri yang kedua, kita melangkah setelah yang satu bisa dibaca kasroh, kedua adalah bisa dibaca tanwin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat sebuah kata di dalam Al-Quran, ketika kata itu dibaca tanwin, baik fathatain, domatain, maupun kasrotain, maka bisa dipastikan itu adalah isim. Isim. Baik isim yang dari kata benda, kata tempat, ya, kata penghubung yang kita kemarin pelajari, ataupun kata sifat, itu bagian dari isim. Bisa dipastikan jika ada kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, itu adalah isim. Contoh, Muhammadun, jelas. Tanwin. Kitabun, kitab. Muslimatun, beberapa muslimah, karena jamak. Jika satu pun muslimatun, itu juga isim, karena bisa dibaca tanwin. Ya, ciri yang kedua apa? Bisa dibaca tanwin. Kemudian, bisa dimasuki alif lam. Nah, setelah kita mempelajari tadi bisa dibaca tanwin, yang kedua adalah al, bisa kemasukan al. Perhatikan kata di sini, ar-rajulu, seorang laki-laki. Tapi jika saya katakan rajulun, ada tanwinnya, itu juga sama, isim. Ya, jadi fungsi al di sini adalah di samping bagian dari ciri-ciri isim, juga fungsinya adalah mencegah tanwin.
semua kata yang sebelumnya berharokat tanwin, baik domatain, kasrotain, maupun fathatain, jika kemasukan al, maka tidak boleh dibaca tanwin. Contoh, ar-rajulu, asalnya rojulun, seorang laki-laki. Al-farasu, seekor kuda, asalnya farasun. Baitun, ya, menjadi al-baitu. Al-madrasatu, asalnya madrasatun. Fungsinya apa? Al tersebut adalah lita'yin atau dalam bahasa Inggris definite. Kita mengenal mungkin dalam bahasa Inggris seperti car, mobil. Tapi jika saya bilang the car, mobil itu, maka the di sini adalah berfungsi untuk menentukan kata tersebut, bahwa kata itu sudah jelas di sebelah mana, ada di mana, warna apa. Ya. Menjadi lebih khusus. Ya. Jadi lebih khusus. Atau kita mengenal juga adalah fungsi al adalah al-ma'rifah, untuk menentukan sesuatu barang tersebut menjadi jelas. Ya. Contoh ar-rajulu mahirun, itu bisa kita artikan lelaki itu adalah pintar. Tapi jika saya katakan rajulun mahirun, itu tidak jelas. Lelaki yang mana, namanya siapa, tidak jelas. Alias nakiroh. Ya. Ketidakjelasan disebut adalah, yang dimaksud adalah nakiroh. Kemudian ciri yang keempat adalah bisa dimasukkan huruf jar. Huruf jar dalam kitab Al-Jurumiyah ada 9. Walaupun di beberapa kitab ada tambahan, tapi kita masih memakai kitab rujukan kita Al-Jurumiyah dan Tuhfatus Tsaniyah. Yang pertama ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Yang pertama adalah min. Kita kasih contoh satu persatu. Safartu minal qahirati. Nah, min di sini adalah berfungsi lil ibtida, memulai. Saya bermusafir dari Mesir. Nah, mulai dari, darinya adalah ibtida, memulai. Contoh, dahabtu ila Surabaya min Kediri. Ya, saya pergi ke Surabaya dari Kediri. Maka min di sini adalah berfungsi lil ibtida. Kedua, ila. Ila, kepada. Safarta ilal Iskandariyah. Kamu bermusafir hingga sampai ke Iskandaria. Yang artinya ke atau kepada, yang berfungsi lil ghoyah, sampai tujuan. Maka ini adalah huruf yang kedua. Nah, kita melihat bahwa huruf-huruf atau kalimat setelah huruf jar minal qahirati, kemudian ilal iskandariyati, itu adalah bisa dipastikan isim karena bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar ada berapa? 9. Kemudian yang ketiga, an, daripada, menjauhkan atau menjauhkan. Roma itu asahma anil kausi. Saya melemparkan anak panah anil kausi, hingga terlepas dari busur. Nah, di sini an juga berfungsi daripada atau menjauhkan. Maka al-kaus di sini itu adalah isim. Kenapa isim? Karena bisa dimasuki huruf jar berupa an. Kemudian yang keempat adalah ala. Ala yang arti ke atas, isti'la. Su'aitu alal jabali, saya naik ke atas gunung. Nah, alal jabali, kata al-jabal di sini karena bisa kemasukan huruf jar, maka bisa dipastikan ini adalah isim. Ya. Kemudian ciri yang kelima adalah huruf jar yang kelima adalah fi, yang artinya di dalam. Al-ma'u fil kubi. Maaf, ini ada salah penulisan, fil kubi itu gandeng lam dan kaf.
Air itu berada di dalam kelas. Ana fil fasli. Saya di dalam kelas. Fil fasli berharokat kasroh karena kemasukan huruf jar, maka itu sebagai ciri isim. Maka disebutkan al-fasli adalah isim. Jadi fungsi huruf jar saya ulangi, semua kata yang didahului dengan huruf jar, hukum asalnya adalah berharokat kasroh. Cuma nanti ada harokat kasrohnya yang hanya dikira-kira, tidak terlihat, itu juga ada kaidahnya nanti. Tapi pelajaran di pelajaran berikutnya. Tapi secara umum, fungsi dari huruf jar adalah mengkasrohkan kalimat setelahnya jika tidak ada halangan atau secara hukum asal. Maka kita lihat kata-kata setelah huruf jar di sini, semuanya berharokat kasroh. Kemudian huruf yang ke-6 adalah rubba, sedikit sekali. Rubba rojulin karimin laqaituhu. Sedikit sekali laki-laki mulia yang aku telah temui. Maka rubba, maaf ini ada kesalahan juga, robu, nanti saya kirimkan filenya dengan yang sudah saya revisi. Ya. Rubba rojulin karimin. Nah, sini rubba rojulin. Rojulin, maka itu bisa dipastikan adalah isim karena bisa dimasuki rubba sebagai huruf jar. Kemudian al-ba'u dengan ana aktubu darsa bil qalami. Saya menulis pelajaran dengan pena. Ingat, huruf jar mengkasrohkan kata setelahnya. Bil qalami. Nah, ini juga berarti menunjukkan kata ini adalah isim. Al-kafu seperti al-kaf, Zaidun kalbadri. Nah, ini lil istibah, ya, untuk menyerupai Zaid seperti bulan purnama. Maka Zaidun kalbadri. Kemudian ciri yang kelima, alam al-malu li Muhammadin. Nah, kita lihat. Li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Muhammadin bisa berharokat kasroh karena masukkan huruf jar. Ini bisa dipastikan adalah isim. Jadi intinya untuk mengetahui mana isim, fi'il, dan huruf ada dua cara. Yang pertama adalah dengan memahami maknanya. Jika makna tersebut adalah kata benda, kata sifat, bisa dipastikan adalah ini isim. Ya. Kedua adalah dengan cara mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, tanda-tanda isim. Tadi ada 5. Ya. Yang pertama bisa bisa dibaca jar, bisa kemasukan alif lam, ya. Kemudian bisa kemasukan huruf jar, ya. Kita lanjut. Kemudian ciri yang kelima adalah bisa kemasukan huruf qasam. Jadi huruf qasam ada 3, ibu sekalian. Yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu hanya boleh dimasukkan isim zahir. Contoh kita dalam Al-Quran mengenal tahu watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Nah, ini ingat, isim dohir adalah isim yang jelas, hanya bisa dimasukin kepada huruf isim zohir, isim yang jelas. Kemudian alba boleh dimasukkan pada isim zohir dan juga isim domir. Alba ini. Jadi untuk bersumpah. Jadi huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Maka wallahi, demi Allah, wallahi, saya bersumpah demi Allah. Alba billahi la astahidanna. Demi Allah saya pasti akan bersungguh-sungguh. Billahi. Nah, billahi di sini itu bak qasam yang artinya untuk bersumpah, membuat Allah menjadi berharokat kasroh, ya. Kemudian ata hanya boleh pada masuk lafaz jalalah, lafaz Allah. Tallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah, bukan saya, atau dan sebagainya. Itu merupakan ciri dari huruf qasam. Baik, Mas sekalian, itu adalah ada 5 ciri. Kita coba review dari ciri-ciri dari isim. Yang pertama adalah kasroh, ya, bisa dibaca kasroh, ingat. Kemudian tanwin, ya, berharokat tanwin. Kemudian 3 bisa kemasukan alif dan lam sebagai ciri ma'rifah atau definite, ya,
menentukan sesuatu lebih jelas. Kemudian bisa dimasukkan huruf jar. Yang kelima, bisa dimasukkan huruf qasam. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk ciri isim kita sudah selesai. Kita beranjak di bab berikutnya, yakni ciri daripada fi'il. Wal fi'lu, nah kaidahnya bisa lihat di kitab yang sudah kita share dan bisa di print untuk dipelajari secara mendalam. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'it ta'nitsi as-sakinah. Fi'il, nah tadi sudah mempelajari ciri-ciri daripada fi'il, sekarang ada ciri-ciri fi'il. Ingat, kita mengetahui dengan dua cara, satu dari artinya, kedua dengan ciri-cirinya. Jika kita belum tahu artinya, boleh mengetahui isim fi'il huruf dari ciri-cirinya. Bisa tidak dimasukin ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri fi'il adalah yang pertama adalah qad, bisa dimasuki qad. Kedua adalah bisa dimasuki sin. Ketiga adalah saufa. Keempat adalah ta'nis as-sakinah. Ciri yang pertama, bisa dimasuki huruf qad. Qad ini menjadi ciri bahwa yang pertama adalah bisa masuk pada fi'il maudhi yang berarti sungguh-sungguh. Contoh, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka aflaha bisa dipastikan karena bisa kemasukan huruf qad, ini adalah fi'il maudhi. Ya. Jadi qad jika masuk pada fi'il maudhi itu artinya sungguh-sungguh. Ya. Kedua bisa juga berarti sudah dekat. Contoh, qad qamatis shalah. Salat sudah dekat didirikan. Tapi pada umumnya qad pada masuk pada fi'il madhi itu adalah berarti sungguh-sungguh. Qad akaltu at-ta'ama. Saya benar-benar sudah makan at-ta'ama, makanan tersebut. Ya. Itu bahwa menunjukkan qad masuk pada fi'il madhi yang berarti sungguh-sungguh. Tapi bagaimana jika qad pada masuk fi'il mudhari'? Nah, ini berarti bermakna terkadang. Qad yasdukul kadzubu. Terkadang pembohong juga bersikap jujur. Qad yasduku. Ya. Nah, seperti itu. Contoh, qad anamu fin nahar. Terkadang saya tidur pada siang hari. Maka qad anamu karena nama yanamu itu adalah fi'il mudhari, bisa berarti terkadang. Saya terkadang tidur di siang hari. Itu ciri yang pertama, bisa dimasukkan huruf qad. Fi'il madhi bisa juga masuk pada fi'il mudhari. Ingat, fi'il madhi adalah yang masa lampau. Ya. Fi'il mudhari itu bisa berarti yang sedang dilakukan, hal au lil istiqbal, di masa yang akan datang. Kemudian ciri yang kedua adalah bisa dimasukkan sin. Sin pada masuk pada fi'il mudhari, contohnya saya qulu sufa. Orang-orang yang kurang akalnya akan mengatakan. Jadi sin itu artinya adalah akan. Contoh, ana saat habu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Maka sa di sini artinya akan. Tadi kita sudah terangkan bahwa fi'il mudhari bisa menunjukkan arti sedang, ya kan? Ana adhabu ilal madrasati. Saya sedang pergi ke sekolah. Kemudian jika saya tambahi sa, ana sa'adhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah, maka menjadi saya akan pergi ke sekolah. Jadi yang kedua sin, maka tadi saya yaqulu sufaha, yaqulu bisa dipastikan ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Bisa dimasuki sin. Sin bisa nggak dimasuk pada fi'il maudhi? Tidak bisa. Harus masuk pada fi'il mudhari. Karena akan. Kalau maudhi kan lampau, tidak mungkin akan tapi telah. Maka sin kaidahnya secara kaidah harus masuk pada fi'il maudhi.
Kemudian ciri yang ketiga adalah saufa. Nah, ini saufa hanya masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Contoh, saufa yu'tihim ujurahum, akan diberikan kepada mereka pahala mereka. Saufa itu juga berarti akan, seperti halnya sa. Cuman ada bedanya. Jika saufa lebih memiliki rentang waktu yang lebih lama daripada sin dengan arti yang sama akan. Contoh, ana sa'adhabu ilal madrasati, itu berarti akan tapi yang hampir, jangka waktu yang lebih dekat dibanding saufa. Dibanding ana saufa adhabu ilal madrasati fil yaumil ghad, di hari yang besok saya akan pergi ke sekolah esok hari, maka boleh menggunakan saufa. Pada intinya adalah saufa memiliki waktu yang lebih lama daripada sin, padahal keduanya memiliki arti yang sama, akan. Dan ini sangat banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Jadi semua kata setelah qad, sin, dan saufa itu pasti adalah ciri-ciri fi'il. Jadi pastikan itu adalah fi'il. Kemudian ciri yang keempat adalah bisa dimasukkan tak ta'nis as-sakinah. Fungsi tak ta'nis as-sakinah di sini adalah tak yang diperuntukkan untuk mu'annas, untuk perempuan. Contoh, waqalat imra'atu fir'aun, waqalat imra'atu fir'aun, dan berkatalah istri Fir'aun. Karena ini imra'atun, maka qalat. Tapi jika laki-laki, qala Muhammadun. Qala Muhammadun. Tapi perempuan karena qalat. Nah, bisa dimasukkan tak ta'nis pada fi'il madhi di sini sebagai ciri daripada fi'il. Ciri yang keempat. Maka ciri fi'il ada berapa? Ada 4. Pertama, qad, kemudian sin, saufa, tak ta'nis, as-sakinah. Kemudian wal harfu, kaidah huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dengan huruf cirinya apa? Nah, cirinya huruf itu sederhana. Bahwa huruf jika tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Dari sisi makna, huruf ini memiliki ciri juga. Karena apa? Tidak bisa memberikan makna yang sempurna jika tidak bergandengan dengan kalimat yang lain. Nah, mari kita sudah pelajari, ya. Wal harfu ja'ali ma'nan ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jika ada huruf, ya, lafaz yang tidak pantas menerima tanda isim dan tidak pula tanda fi'il, maka bisa dipastikan itu adalah huruf. Ya. Seperti itu Mas kalian. Nah, ini kesimpulannya. Kemarin kita sudah bicara kalam. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah kalam. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Juga bagian dari susunan kata dari Bismillahirrahmanirrahim pasti mengandung isim, fi'il, dan huruf. Mari kita bedah manakah dari Bismillahirrahmanirrahim yang isim, fi'il, dan huruf dari sudut berdasarkan ciri-cirinya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, maka kita akan membedah satu persatu. Bi. Di sini adalah huruf. Ingat, bi ini huruf apa? Huruf jar. Maka bi adalah huruf. Ismi adalah kata benda. Artinya isim. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Ismi. Bisa dimasuki huruf jar, berarti ini pasti bagian dari isim karena bisa kemasukan huruf jar. Allahi itu isim juga karena jelas dari sisi makna lafzul jalalah ini adalah isim. Ar-Rahman isim apa fi'il apa huruf? Isim karena bisa dimasuki al sebagai tanda isim. Ar-Rahim isim karena bisa dimasuki huruf al. Mari kita coba lagi. Alhamdulillah.
Isim apa fi'il apa huruf? Isim. Karena bisa dimasuki huruf alif walam al. Lillahi. Nah, di sini asal katanya adalah lillahi. Maka di sini ada ada huruf jar juga. Lillahi bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maka di sini lamnya adalah huruf jar, Allah sendiri adalah isim. Rabbil alamina, Tuhan, Rabbin, Rabbun. Nah, bisa dibaca kasroh. Ingat, ini pasti huruf bagian dari isim. Al alamina ada alnya, jelas pasti isim. Inna, sesungguhnya. Kira-kira isim apa huruf apa fiil? Bisa dipastikan ini adalah huruf. Karena tidak bisa bergandeng, tidak bisa memberikan makna jika tidak bergandeng dengan kata yang lain. Maka ini adalah huruf. As-solata, isim, karena bisa dimasuki al. Tanha, apa? Mencegah. Dari si makna jelas, ini adalah fi'il mudhari, ya, mencegah. Anil fahsyai, ya. Ingat, an sini huruf jar, mengkasrahkan kata setelahnya, al-fahsyai wal munkari. Nah, maka di sini al-fasha itu isim, an huruf, wawu dan ini adalah kata penghubung, harful ataf. Wal al-munkari itu adalah isim. Dalam bahasa Arab, jika ada kata penghubung dengan yang dihubungkan itu harus mengikuti kedudukannya dengan yang dihubungkan. Maka anil fahsyai wal munkari. Qad aflaha. Qad ini huruf jelas, ya. Kemudian aflaha, ciri-ciri fiil masuk, maka aflaha ini pasti fiil. Man zakkaha, man isim mausul, ya. Maka di sini adalah isim. Zakka, zakkaha itu fiil, ha isim domir, ya. Wa huruf, qad adalah huruf, qad adalah ya huruf. Khoba, khoba merugi, fiil madhi. Man dassaha, isim mausul. Dassaha fi'il ismu dhamir. Baik Mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari setiap dari bagian kalam, baik isim, fi'il maupun huruf. Dari bab ini kita sudah mulai bisa memahami, membedah kata per kata mana isim, fi'il dan mana huruf. Dari pembagian susunan kalam di sini, kita akan mengetahui susunan dari sebuah ungkapan yang sempurna. Sebelum kita mempelajari pada bab berikutnya, kenapa dibaca kasroh, fathah, doma, ya, seperti itu. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita sudah pelajari kali ini kita cukupkan. Semoga bisa memberikan manfaat. Asa yanfa'unallahu ma ta'ala minal yaum. Nahtadim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Natullah ta'ala asa ayak bala taubatana wa siyamana wa ruku'ana wa tilawatana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.